satu pohon satu set seminggu berarti 4 pohon 4 set kalau sebulan. Gini loh, kita jangan bicara set lah. Set itu apa sih? Satu paket isinya 4 itu untuk 1 bulan. Kalau saya ceritakan kronologi teman-teman, ini masih banyak yang nggak, ini Bang Denny nggak paham kelihatannya. Kalau saya menanam tanaman anggur dari mulai pindah tanam sampai menjelang pembuahan itu membutuhkan 4 paket. 4 paket. Ya, 4 paket itu selama 4 bulan. Jadi pemupukan pertama, pemupukan kedua, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Bulan pertama satu tanaman membutuhkan biasanya 1 picis saja setelah pindah tanam. Ini bisa untuk 1 bulan. Ya, mau dijadikan abemik atau mau dijadikan yaitu dilarutkan dengan air 10 liter, nanti pemberian secara bertahap. Terus di bulan kedua 1 paket. Di bulan ketiga 1 paket, di bulan keempat 1 paket. Itu biasanya saya rapikan cabang sudah mengeluarkan bunga, walaupun tanpa pupuk pembuahan. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau nanti pupuknya sudah datang, itu teman-teman pasti paham. 1 paket isinya 4. 1 paket isinya 4 gini loh. Nah ini paketannya saya buka ya. Ini 1 paket 30.000, isinya 4. Nah, isinya 4 teman-teman. 1 untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, masing-masing dilarutkan dengan air 7 atau 8 liter. Itu untuk 1 tanaman dewasa. Ya, untuk tanaman dewasa. Kalau untuk tanaman masih baru pindah tanam, segini untuk 1 bulan. Karena segini ini dilarutkan dengan air 10 liter. Karena saya jelasin bener-bener detail ya, seperti ini. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur memang butuh pemupukan. Dan di dalam 1 picis seperti ini teman-teman, pupuk racikan saya itu, ya, pupuk racikan saya itu isinya 2. Di dalam 1 picis gini isinya itu 2. Ya, isinya 2. Maaf bang, nggak bisa naik, saya nggak naikkan orang. Ya, nah, ya, 1 paket gini isinya 2. Kalau teman-teman mau dijadikan pupuk abemik, masing-masing ini dilarutkan dengan air 200 ml, ini dilarutkan air 200 ml. Kalau tanaman teman-teman kok penyakitan, ngering-ngerikan, pertumbuhannya stagnan, cara pemupukannya beda lagi. Karena pupuk ini saya setting ya untuk treatment pengobatan untuk mengatasi tanaman-tanaman teman-teman semua. Kalau tanaman teman-teman pertumbuhannya kemarin agak lambat, yang bungkusan ini, butiran ini kalnit kalsium nitrat dilarutkan dengan air 5 liter, kocorkan. Dan 3 hari kemudian ini baru dilarutkan lagi, kocorkan. Dan ini pun bisa untuk mengatasi tanaman yang overdosis pada pupuk. Nah, ketika overdosis dalam pupuk, setelah dilakukan penyiraman jenuh, setelah 1 hari kemudian kocor yang ini, yang butiran, larutkan dengan air 5 liter, kocorkan. Setelah itu jangan disiram lagi. Tunggu sampai keluar tunas baru. Kalau sudah keluar tunas baru, baru dilakukan pemupukan ini. Betul sekali. Tergantung, ya. Karena Bang Denny tadi anggurnya sudah usia 2 bulan, berarti 1 bulan itu membutuhkan 1 paket. 1 tanaman membutuhkan 1 paket. Ya, 1 paket seperti itu. Kalau tanamannya masih kecil, buat banyak. Ya, ini bisa untuk 100 pohon. Kalau masih kecil sekali pupuk bisa 100 pohon dengan dosis berapa? 200 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml. Seperti itu teman-teman. Ya, kenapa? Pelarutan air ini akan membuat rendah dan tingginya ppm. Jadi kalau teman-teman memupuk tanaman anggur jangan digebuk rata. Ya. Kalau usia tanaman teman-teman itu baru usia 1 bulan, itu dia hanya membutuhkan ppm 200-300. Nanti kalau tanaman teman-teman sudah 1 bulan, dia membutuhkan ppm itu, kalau sudah lebih dari 2 bulan, membutuhkan ppm itu sampai 3.000. Ya, jadi semakin dilarutkan dengan air banyak, itu semakin rendah ppm-nya. Semakin sedikit dilarutkan dengan air, itu semakin tinggi ppm-nya.
Seperti itu. Dan pupuk-pupuk ini tidak saya anjurkan untuk ditaburkan. Ya, tidak saya anjurkan untuk ditaburkan, tetapi dilarutkan dengan air. Jual plastik buat atau Bang? Nggak jual plastik. Oh, ada itu di etalase, tapi nggak saya sematkan di sini. Ya, nggak sematkan di sini. Tapi itu produk affiliate, teman-teman. Ya, produk affiliate. Saya itu mau mencari, kalau dari produk saya sendiri, saya lagi mencari yang harganya terjangkau lah. Kualitas bagus, harganya terjangkau. Tapi ini untuk affiliate. Kalau saya jualan sendiri, saya belum. Kenapa? Karena untuk pasokan daerah saya itu sulit mencarinya. Ya, karena saya di Pemalang, ya, rata-rata pabrik itu adanya di daerah Jakarta sama di daerah Surabaya, jauh. Jadi masih ini. Dan kalau sampai di tempat saya itu mahal. Nanti aku jualir rego piro. Aku tidak melayani penjualan online. Saya sarankan buat teman-teman beli di daerah terdekat untuk mengurangi stres pada tanaman. Kakak, kalau saya di rumah udah ada kalnit, magnesium sulfat, boron, NPK, Groundasil, gimana cara kakak? Ya racik sendiri. Sendiri nanti di TDS. Sesuaikan kebutuhan NPK-nya. Sesuaikan kebutuhan NPK-nya, Bang Denny. Sesuaikan kebutuhan NPK-nya. Kalau Bang Denny nanya racikan saya, rahasia pabrik kok ditanya. Hah? Berapa gram? Maaf teman-teman, tidak saya kasih. Ya, karena apa? Karena ini juga rahasia saya. Saya melakukan penelitian tidak ujuk-ujuk. Perlu modal, perlu waktu, perlu uang. Kalau teman-teman langsung minta seperti itu, yo ora sopan. Ya, jadi sesuaikan NPK-nya. Setiap pupuk itu ada komposisinya. Boron itu komposisinya apa? Nitrogen berapa? Kaliumnya berapa? Boronnya berapa? Terus untuk magnesium, sulfurnya berapa? Nitrogennya berapa? Itu berapa? Silahkan tambahkan sendiri. Saya hadir untuk pemula, untuk mempermudah. Ya, saya hadir untuk pemula, untuk mempermudah biar mereka nggak pusing. Menanam tanaman anggur aja sudah pusing, mau disuruh belajar ngeracik pupuk, tambah pusing mereka. Jadi kebanyakan mereka yang sudah beli pupuk saya terima nyaman, terima jadi. Ya, jadi mereka tinggal menggunakan. Kudu nggowo ayam putih mulus. Lah iya. Bila saya aja absen enggak? Ya, absen aja enggak, kecuali ngasih TikTok Universe, saya kasih itu langsung saya DM. Ya, kalau teman-teman ngasih saya TikTok Universe, langsung saya DM. Nah, itu modalnya banyak teman-teman, untuk analisis, untuk penelitian dan lain sebagainya. Jadi meracik pupuk itu tidak sembarangan. Komposisi pupuk harus begini, nanti kalau ketinggian fosfat itu akan begini, kalau kerendahan fosfat itu akan berdampak seperti ini, ya. Seperti itu. Jadi meracik pupuk teman-teman bisa, silahkan inovasi. Patokannya apa? Setiap pupuk itu kan ada kandungannya. Teman-teman pelajari unsur NPK-nya. Ya, setiap pupuk kan ada komposisi. Contohnya Profit. Profit ini etalase 1. Ya. Profit etalase 1 ini juga NPK. NPK-nya lebih komplit. Ya. Komplit itu. Jadi teman-teman bisa belajar di situ. Dek. Nanti kekurangannya apa? Teman-teman maunya gimana? Kalau kepengen naikkan ya dinaikkan. Nah, kepengen ngurangin dikurangin. Rumusnya saya kasih tahu. Pupuk pertumbuhan yaitu rumusnya 3-2-1. Pupuk pembuahan rumusnya adalah 1-3-2. Silahkan berinovasi. Apa saya coba dulu ya kakak racik, kalau terbukti cepat tumbuhnya pesan lagi ya, silahkan ya. Jadi buat teman-teman ya, racikan pupuk itu tidak sembarangan, apalagi tanaman anggur. Tanaman anggur itu berbeda dengan tanaman yang lain. Ya, kalau untuk tanaman anggur bagus, untuk tanaman lain malah lebih bagus lagi. Ya, unsur fosfatnya harus diperhatikan.
Teman-teman, saya bikin terima jadi aja, kasihan pemula. Pemula itu menanam tanaman anggur aja mereka mikirin tersier, sekunder, pertumbuhan tersier gimana, pusing. Ya, nanti bertahap teman-teman, ya. Segala sesuatu bertahap, insya Allah teman-teman akan ketemu dengan sendirinya. Tetapi kalau teman-teman masih pemula, disuruh otak-atik tanamannya nggak jadi, malah pada mati. Ya, untuk meracik pupuk pasti kita korban pada tanaman. Kalau ketinggian fosfat itu hasilnya gimana bang? Wes rasakno dewe, daunnya mengecil, keriting. Kalau ketinggian nitrogen dan ini gimana? Bisa jadi daun lebar tetapi sulit berbuah. Ya, jadi teman-teman harus ada keseimbangan itu tadi, patokannya di unsur NPK. Ya seperti itu.